Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwoyoga. Namun pada kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pertemuan pertama di mata kuliah rekayasa data atau data engineering. Uh, Pada pertemuan kali ini terkait dengan apa yang dibahas ya terkait dengan pengenalan rekayasa data itu apa, data engineering itu seperti apa, dan kita masuk ke pengantarnya atau pengenalannya saja. Jadi mungkin tidak akan terlalu panjang untuk pengenalan kali ini. Kita coba bahas bagaimana kita review bagaimana terkait dengan data. Ketika mengenal suatu data, jadi teman-teman mungkin mengetahui data itu secara apa ya, secara tidak langsung bahwa teman-teman mengaksesnya, teman-teman men-share-nya, teman-teman memanfaatkan dari data itu. Gitu. Padahal fungsinya sangat banyak sekali, entah untuk penuh keputusan, untuk apapun itu. Gitu kan. Ketika mendengar kata data, sebenarnya apa sih yang teman-teman ketahui bahwa mungkin data itu yang berisikan terkait dengan fakta-fakta yang ada di dunia nyata gitu kan, entah itu yang berupa fisik dan lain-lain mungkin seperti itu, atau yang berseliweran di yang tidak terlihat tapi kita bisa merasakan atau kita mengaksesnya atau kita bisa memanfaatkannya seperti itu. Terkait dengan definisi data, silakan teman-teman baca sendiri terkait dengan apa sih definisi data di Wikipedia dan lain-lain. Namun yang disinggung yaitu terkait di sini ada profesi yang berkaitan dengan kedataan. Jadi yang berkaitan dengan data sebenarnya banyak profesi yang memang bersinggungan dengan data. Semua profesi mungkin dengan data, tapi yang lebih spesifik di zaman sekarang itu kan ada namanya seperti ada data scientist, ada data analyst, data engineer itu kan, dan banyak dari turunan-turunannya gitu kan seperti itu. Dan perbedaannya mungkin yang saya bisa jelaskan ini juga mengakses dari situs Dikilab gitu kan. Jadi bagaimana sih apa sih yang membedakan antara data scientist, data analyst, dan data engineer? Mungkin data scientist di sini mencari ada yang pertama yaitu data scientist, di mana dia mencari insight, jadi apa ya, temuan-temuan gitu dari data gitu kan. Seperti halnya mungkin data scientist kita berbicara pada mata kuliah sebelumnya, mungkin teman-teman belajar terkait dengan mata kuliah data science atau data mining mungkin ya. Jadi di data scientist itu dipelajari juga terkait dengan machine learning dan lain-lain seperti itu. Jadi bagaimana sesuatu data menghasilkan suatu insight gitu kan, atau menghasilkan suatu pola atau knowledge yang unik dari sekumpulan data itu di data scientist. Dan data analis di sini yaitu mengidentifikasi data sampai dengan mengidentifikasi. Jadi mungkin ada proses pencarian insight juga di sini. Jadi di data scientist dan data analis, data engineer pasti ada irisannya. Jadi ada yang berkaitan antara ketiga profesi ini gitu kan. Di data analis ada mengidentifikasi data, membuat pelaporan. Jadi terkait dengan setelah data sudah dianalisis, si data analis melaporkan dan terus pelaporannya seperti apa sehingga harapannya yang si data analis bisa mempresentasikan mungkin ke orang-orang yang awam terkait dengan teknik-teknik untuk mengolah data, terus menganalisis tren, itu kan seperti halnya mungkin untuk mengambil keputusan direktur membutuhkan suatu data analis untuk mengidentifikasi apakah produk A ini laku atau tidak berdasarkan trennya, dan si data analis menganalisis itu gitu kan, apakah trennya naik atau turun gitu kan. Ketika turun apakah produksinya dilanjut atau tidak, seperti itu akan berubah seperti itu. Juga ada visualisasi data, jadi menampilkan data agar mungkin tadi yang paham dalam dalam hal penyampaian informasi ke orang-orang yang mungkin lebih awam terkait dengan data gitu seperti itu. Di data engineer sebenarnya banyak tadi seperti yang diulang bahwa ternyata ada loker memang ada yang terkait dengan data scientist, data analis dan lain-lain, tapi pekerjaannya itu beririsan. Ada yang di data engineer itu melakukan apa yang dilakukan oleh data scientist dan data analis, dan begitu pun sebaliknya. Jadi mungkin di sini ada beberapa irisan, banyak irisan dari beberapa profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan data seperti itu.
Yang terakhir mungkin ini data engineering ya, mungkin rekayasa data itu ketika translate dalam bahasa Inggris adalah data engineering, dan ada profesinya data engineer. Jadi menyiapkan infrastruktur, jadi bagaimana sih data itu teraliri atau bisa dialirkan secara baik gitu kan, sehingga pada akhirnya ya tujuannya sama, adalah untuk memanfaatkan data itu misalnya untuk fungsi pengambilan keputusan dan lain-lain. Sebenarnya tidak hanya menyiapkan infrastruktur bagaimana data itu diambil gitu kan dari suatu sumber, lalu di preparing atau dipersiapkan. Setelah dipersiapkan ya mungkin dikumpulkan, juga dipersiapkan, dan bagaimana caranya nanti data itu direpresentasikan atau diolah atau di apa ya, didistribusikan ke proses selanjutnya, seperti itu sebenarnya. Tapi mungkin ada satu perbedaan terkait dengan mata kuliah ya. Jadi walaupun ini rekayasa data, nanti pada akhirnya itu dibebankan lagi kepada apa ya, masing-masing prodi dan lain-lain untuk mengembangkan bahan pembelajarannya. Yang akan dipelajari ini nanti akan dibahas terkait dengan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan selanjutnya, seperti itu. Saya baca di sini juga sebenarnya data engineering ada yang referensinya ya, bahwa part of software engineering gitu. Jadi bagian dari rekayasa perangkat lunak mungkin ya, dari sebenarnya ya tadi seperti data tidak hanya dalam suatu profesi, tapi data tentu digunakan bagaimana digunakan oleh profesi-profesi lain. Contohnya seperti mungkin dari profesi ini ada software engineering di mana tugasnya dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasikan data, bagaimana agar data itu mudah diakses gitu kan, data itu dimanfaatkan ke proses selanjutnya. Di sini ada tahapannya, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasikan suatu data, seperti itu. Nah ini ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, ketika mungkin tadi ada data analis juga kita memvisualisasikan, juga ada menganalisnya, ada ya treatment-treatment yang lain itu kan seperti. Tapi di data engineering yang saya baca juga bahwa visualisasi juga masuk ke tahapan data engineering, bagaimana si data itu divisualisasikan agar mungkin mudah dibaca atau mudah dipahami oleh seseorang, seperti itu. Pertama ada data collection, dari mana data itu diambil, dikoleksi, dikumpulkan, dan agar mudah atau formatnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka data itu harus dipersiapkan atau data preparation di sini. Dan ketika mungkin data sudah disiapkan, maka data bisa divisualisasikan agar mudah dipahami. Dan tidak hanya data itu mungkin diambil, dirapikan, tapi ketika mungkin hanya dirapikan, mungkin bisa dipersimpel lagi atau bisa disederhanakan knowledge-nya, atau bisa diambil knowledge-nya dengan menganalisis data itu sendiri. Terus agar mudah dipahami lagi, ada yang namanya data storytelling, seperti hanya mungkin apa ya, seperti macam kita lihat seperti poster-poster dan lain-lain gitu kan, bahwa suatu data disajikan dalam suatu narasi gitu kan dan lain-lain, sehingga dipercantik dan lain-lain, sehingga data itu mudah dibaca. Oh ternyata ada alurnya, ada grafiknya dan lain-lain, sehingga data itu dapat dipahami dengan mudah gitu kan, mudah. Terus sehingga pengambilan keputusan dapat dijalankan dengan mudah karena data itu telah dipersiapkan, divisualisasikan, dan dianalisis, terus diceritakan dalam bentuk suatu tampilan yang menarik, seperti itu. Ini mungkin data collection mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber. Jadi saking banyak sumber gitu kan, kita tidak mungkin barangkali tidak cukup hanya mengambil atau merujuk atau mengambil keputusan dari satu sumber data. Kadang-kala kita membutuhkan sumber-sumber yang lain untuk mendukung keputusan yang akan kita pilih, seperti itu. Data preparation memperlakukan data sesuai dengan kebutuhan, jadi di treatment tadi harus data visualisasi. Nah ini mungkin ya gambarnya kita bisa masukkan dalam grafik, apapun itu grafiknya, mungkin pie chart dan lain-lain atau histogram dan lain-lain. Kita akan mungkin sedikit menyinggung nanti di pertemuan keberapa ya, 3 atau berapa saya lupa lagi. Nah ini data analis mencari temuan apakah data kiranya dibutuhkan atau tidak. Nah di sini bicara terkait dengan data. Kadang-kala dari sekumpulan suatu data ada beberapa puluhan atribut gitu kan, dan ada atribut yang menjadi prioritas atau yang mendukung keputusan, dan ada atribut yang tidak penting sehingga tidak perlu dianalisis atribut itu karena akan mengganggu jalan proses data gitu, atau
proses analisnya jadi menjadi lambat gitu kan. So, kita bisa sederhanakan untuk menghilangkan dengan cara menghilangkan atribut-atributnya sehingga proses analisis data menjadi lebih cepat seperti itu. Nah ini mungkinnya data storytelling, jadi mencari temuan apakah data akhirnya, oh ini mungkin data storytelling, ini apa ya cerita yang tadi, saya copy paste yang saya sebelumnya. Jadi data storytelling itu bagaimana sih data itu menceritakan suatu fenomena atau kejadian-kejadian sehingga kita tahu sumber dari data itu seperti apa dan tujuan data ini dipresentasikan seperti apa dan kita bisa mengetahui atau bisa apa ya bisa memahami sebenarnya apa yang disajikan dari data ini itu apa gitu kan dan apa yang kita bisa ambil informasi dari data storytelling ini dari visualisasi data ini seperti itu. Nah ini mungkinnya ada jumlah timbulan sampah mungkin ya salah timbulan sampah di Jawa Barat pada tahun 2021 gitu kan. Nah kita mengetahui bahwa ketika kita menampilkan ini mungkin histogram ya jadi timbulan sampah yang paling banyak menurut data berikut gitu kan pada tahun 2021 ini berdasarkan provinsi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara itu yang paling banyak adalah Jawa Tengah dan yang Jawa Barat itu menempati keempat terbanyak atau keempat penimbun terbanyak yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi Jawa Tengah yang paling banyak sampai dengan mungkin 5 besar adalah Sumatera Utara seperti itu. Nah ini bagian data dan storytelling. Jadi kita bisa visualisasikan dengan tadi grafik dengan ini mungkin dengan peta itu kan kita bisa menggambarkan sebenarnya di Jawa Barat tuh mana-mana saja kabupaten atau kota yang sampahnya banyak dan pengelolaan sampahnya bagus gitu kan. Ini di sini divisualisasikan jumlah bank sampah yang terbesar di Jawa Barat seperti itu. Nah mungkin tadi ya berbicara terkait dengan step-step data engineering atau rekayasa data. Di sini ada tanggung jawab data engineer yang saya liput atau yang saya baca bahwa yang pertama adalah membangun arsitektur dan memanage data sebaik mungkin ya ini normatif sekali bahwa arsitektur bagaimana ya intinya bagaimana ketika data diambil dapat dialirkan ke proses selanjutnya itu dengan sebaik mungkin dengan cara mungkin tadi ada treatment dan lain-lain. Ya, ketika dari berbagai sumber gitu kan, ketika dari data dari satu sumber saja sudah berantakan, apalagi dari berbagai macam sumber tambah berantakan lagi sehingga mungkin di sini tugas atau tanggung jawab data engineer untuk merapikan suatu data agar data itu dapat diproses dengan semaksimal mungkin pada proses selanjutnya seperti itu. Entah tahap selanjutnya adalah divisualisasikan atau dianalisis atau diterapkan suatu teknik mesin atau teknologi machine learning dan lain-lain. Itu harapannya tugas atau tanggung jawab data engineer untuk merapikan data itu sebelum ke tahapan selanjutnya. Tantangan data engineering, jadi mungkin ya kita mengetahui bahwa besaran data itu sangat banyak sekali dan mungkin tidak bisa kita rangkul semuanya. Kalau misalnya kita perlu pun datanya tidak akan bisa gitu kan, bahwa karena misalnya dalam satu ruangan ini pun ketika data itu jumlahnya bentuknya fisik mungkin sangat berdesakan di dalam ruangan ini seperti sehingga itu tantangannya bagaimana data yang banyak itu bisa dialirkan atau bisa dirapikan agar bisa diolah ke tahap selanjutnya. Terus kita juga bisa dapat memahami karakteristik data. Jadi mungkin data ini sebenarnya untuk apa dan atribut-atribut yang tadi berpengaruh itu seperti apa, gitu kan? Yang mempengaruhi itu seperti apa, gitu kan? Apakah harus dihapus yang tidak dipengaruhi atau tidak seperti itu. Terus teknik-teknik untuk treatment data, mungkin nanti ada transformasi data, kita review ya transformasi data, terus pemusatan data, kita mengetahui nanti mungkin cara menangani suatu data dengan data yang hilang dan lain-lain itu kan itu mungkin teknik yang akan direview di mata kuliah ini. Prospek data engineer. Jadi ya tentunya ketika teknologi semakin maju itu tidak menjadi suatu ketakutan, tapi menjadi suatu tantangan dan tantangan itu ketika kita menghadapinya maka akan menimbulkan suatu pencerahan.
Di sini ada yang dikatakan masa depan cerah gitu kan. Ya, tergantung dari kita apakah kita berani berproses untuk berpacu dengannya gitu kan. Di masa depan cerah, semua berbasis aplikasi. Jadi setiap aplikasi menghimpun berbagai macam data dan itu menjadi suatu peluang bagaimana kita menganalisis suatu data karena bahannya tidak akan habis gitu, bahannya akan terus ada gitu kan, bahannya akan terus terkumpul gitu kan, sehingga pekerjaan tidak akan pernah habis di sini. Semakin banyak data, semakin banyak yang harus dikerjakan. Nah ini semakin banyak pekerjaan maka semakin banyak uang yang dihasilkan. Seperti itu. Terus semakin banyak yang harus dikerjakan, semakin banyak pekerja yang dibutuhkan ya, harusnya itu. Jadi berbanding lurus dengan kerjaan gitu kan. Jadi pekerjaan itu akan berbanding lurus dengan jumlah pekerjaan ya. Lowongan kerja akan berbanding lurus dengan kerjaan yang dibutuhkan. Jadi ketika banyak kerjaan dalam suatu perusahaan, berarti banyak orang yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut gitu. Dan bahasan rekayasa data atau data engineering di sini mungkin ya kita review mengenai rekayasa data, prinsip penyajian data, pertemuan kedua besok ya, terus transformasi data, penanganan data yang hilang, terus kita mungkin studi kasus bagaimana kita menganalisis suatu data dan kita mengedak atau ya exploratory data analysis, jadi mengekspor datanya harus dianalisis, terus bagaimana kita menjadikan atau memvisualisasikan suatu data seperti itu. Nah itu mungkin saya ada tidak? Oh ini mungkin ya. Silakan mungkin ini membuat penilaian presensi 5%, project 50%, tugas 15%, UTS 30%. Dan ini mungkin tidak bisa ditawar karena tidak ada menawar di dalam membuat penilaian. Project itu ya untuk kebiasaan diri bahwa kita menganalisis suatu studi kasus yang nyata. Presensi 5%, jadi harapannya tidak hanya hadir dalam perkuliahan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.